Oke guys, kita mulai ya bahas attribution bias. Jadi minggu lalu, pertemuan lalu kita udah bahas sampai attribution bias. Nah, kita akan bahas lagi attribution bias lebih lanjut ya. Jadi apa itu bias ya? Bedanya bias dengan error itu apa? Error itu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam sesuatu. Namanya error. Jadi kadang kita suka melakukan error. Jadi kalau kita misalkan terbiasa melakukan shoot ya, kalau basket itu karena bentar lagi mau nonton basket, kalau shoot ya biasanya masuk semua. Nah, kadang kala ada errornya. Jadi dari 10 kali tembakan yang masuk 8, nah 2 kali nggak masuk, nah 2 itu disebut error. Makanya nanti di penelitian ada namanya perhitungan error. Itu wajib tuh perhitungan error, namanya signifikansi error atau p-value, probability value. Kita ngukur error sebetulnya, berapa banyak sih error yang akan kita lakukan. Error yang lebih kecil daripada 0,01, 0,05 itu yang bagus. Nah, kenapa 0,05? Berarti dari 100 kali percobaan, peluang gagalnya lebih kecil dari 5 kali. Nah, gitu. Dari 100 kali kesempatan, peluang gagalnya lebih kecil dari 5. Jadi dari 100 kali kesempatan cuman peluang gagalnya nggak lebih dari 5 tuh berarti udah keren. Nah, itu error. Tapi kalau bias apa? Bias itu error yang disengaja. Jadi error yang probability-nya tinggi. Jadi error yang peluangnya bukan lebih kecil dari 5% ya, tapi malah justru 95%. Jadi kemungkinan besar malah error. Jadi bias itu error yang terus-menerus namanya bias. Saya pernah nguji sebuah alat ukur ya. Alat ukur itu ternyata membuat si perempuan yang jadi alat ukur itu membuat kalau yang ngejawabnya itu perempuan, pasti dia nilainya salah. Jadi ada alat ukur pengetahuan, wawasan, dan tidak pernah perempuan itu bisa di atas 80 skornya, sementara laki-laki bisa. Ternyata ada soal-soal di mana soalnya bias gender. Apa itu bias? Yang membuat si perempuan otomatis ngejawabnya salah. Jadi ada tes-tes, ada soal-soal tentang wawasan, tapi ada 10 pertanyaan tentang sepak bola. Jadi Lionel Messi merupakan kapten dari klub. Nah, kan orang itu kan bias banget, bias bagi orang-orang yang nggak suka sepak bola. Lionel Messi siapa gitu ya? Kalau orang yang nggak tahu sepak bola kan nggak tahu siapa Lionel Messi gitu. Nah, termasuk itu bias ya. Atau bias yang selalu kita lakukan tuh apa? Kita selalu sengaja melakukan kesalahan atau error. Ada contohnya misalkan jam tangan aja. Jam tangan kita atau kalau jam di handphone enggak yang susah settingnya ya kan dari sananya. Jadi jam tangan kita tuh suka beda settingannya sama handphone. Jadi kita selalu sengaja ngasih error. Yaitu apa? Selalu jam tangan kita tuh, kalau saya sih ya, jam tangan saya itu selalu 10 menit lebih cepat daripada waktu sebenarnya. Jadi kalau saya kan selalu lihat jam tangan. Kalau lihat jam tangan itu 10 menit lebih cepat. Supaya saya tenang, saya ngelihat jam di handphone. Karena jam di handphone selalu tepat ya. Jadi tetap karena kita melakukan kesalahan yang terstruktur namanya bias. Nah, ternyata atribusi pun melakukan bias. Oke, kita melakukan bias secara terstruktur termasuk juga di atribusi itu ya. Kita selalu melakukan bias. Nah, bias itu ada 3 ya. Kemarin udah sempat dibahas perceptual salience yang menonjol secara ketika di persepsi itu menonjol ya, perceptual salience. Ada aktor observer effect ya, perbedaan antara aktor dengan observer. Jadi efek dari aktor observer membuat kita beda nih cara kita mengambil kesimpulan dan menjelaskan penyebab, ya kan? Atribusi itu kan itu ya. Cara kita mengambil kesimpulan atau menjelaskan penyebab namanya atribusi. Nah, bias atribusi itu gara-gara perceptual salience yang menonjol apa? Actor observer effect sama FAE, fundamental attribution error. Nah, kemarin itu kita sempat bahas sedikit soal perceptual salience ya. Tapi actor observer effect itu gini, kecenderungan untuk seseorang mengatribusikan own behavior to external causes, but that for other to internal causes. Jadi kecenderungan kita
untuk menilai kalau perilaku kita mah karena penyebab eksternal, kalau perilaku orang lain karena internal. Contoh kalau kita lagi main PS nih ya, lagi main PES, kita menang. Nah, kalau kita menang, wah ini mah kalau kita kalah itu penyebabnya karena eksternal. Ah ini sticknya nih nggak bagus, sinyalnya nggak jelek gitu. Tapi kalau orang lain kalah, ya emang lu aja emang nggak bisa mainnya gitu. Jadi kalau ke diri kita karena external causes, kalau ke orang lain internal faktor. Nah makanya kita suka self-serving bias self-serving ya, melayani diri sendiri. The tendency to assign an internal locus of causality for our positive outcomes and external locus for our negative outcome. Jadi kita suka curang. Ya, kecenderungan kita kalau hasilnya positif, maka kita jadikan kejadian itu disebabkan oleh diri kita. Ya gua jagoan, gitu keren. Jadi kalau kita menang, kalau hasilnya positif, misalkan kita menang, ya itu karena gua jagoan. Tapi kalau negative outcomes, itu kan eksternal gitu. Kalau main bulu tangkis kalah, gara-gara angin. Kalau kita lagi main basket kalah, wasitnya curang, bolanya ini gundul, ininya benjol, macam-macam lah. Jadi itu ya self-serving bias. Jadi atribusi itu, ada biasnya. Salah satunya ini self-serving bias. Suka curang sama diri sendiri ya. Kalau kita menang, kita anggap kita yang keren, kita jagoan, kita udah berubah, kita bertumbuh, kita makin keren. Tapi kalau kita kalah, gagal atau dapat negative outcome, kita nyalahin lingkungan atau hal-hal di luar diri kita. Nah, kalau perceptual stimuli yang tadi ya, salience and causal attribution. Jadi, semakin salient stimulus, semakin mungkin itu dipersepsi sebagai penyebab. Jadi semakin menonjol sesuatu, semakin menonjol suatu kejadian, suatu stimulus, maka akan lebih mungkin dikira sebagai penyebab gitu. Katakanlah gini ya, tiba-tiba kita mencret nih. Nah, sebelum mencret ini kita makan seblak. Oh, selalu kita bilang yang menjadi penyebab itu kayaknya si seblak itu. Kenapa? Dibandingkan makanan-makanan yang kita yang lain, seblak paling menonjol pedesnya. Dan kita pikir bahwa pedas itu menjadi penyebab dari sakit perut. Padahal bukan sebetulnya. Sakit perut ini bisa jadi dimulai dari kita terlambat makan, dan sekalinya makannya langsung seblak gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya, salience and causal attribution. Yang menonjol pasti dijadikan penyebab. Katakanlah di kelas gitu ya, saya ngajar sebuah kelas, terus tiba-tiba di kelas itu ternyata nilainya jelek. Nah, saya cek, loh kok bisa kelas ini jelek? Biasanya dosen itu ngecek anak yang paling pintar atau yang paling tidak pintar. Maka dicek yang menonjol, anak-anak yang menonjol dicek, kok mereka bisa jelek ya gitu. Oh, bisa jadi kalau mereka jelek, oh berarti kesimpulannya sekelas pun akan jelek. Nah, yang menonjol itu, yang salient itu yang lebih dilihat. Jadi perception of causality are partly a function of where one's attentions indirected. Jadi intinya apa? Manusia itu bias karena ya memang yang dia perhatiin apa. Jadi kalau kita ingat, teman-teman ingat pertemuan kita pertama ya, di video pertama apa kedua gitu ya, kita ngomongin psychological construction of reality, ya memang persepsi kita menyebabkan atau mengira bahwa itulah penyebab. Sesuatu yang menarik perhatian justru kita anggap sebagai penyebab biasanya. And attention is in turn a function of salience. Jadi perhatian itu pasti akan melihat sesuatu yang menonjol ya. Di antara 5 wanita yang sedang melewat, keempat orang pakai baju putih, hanya satu yang pakai baju merah. Kita pasti ngelihat yang pakai baju merah. Ada 5 perempuan lewat, yang bening satu, 4-nya nggak terlalu bening. Kita pasti ngelihat yang menonjolnya yang bening gitu. Nah itu apa? Perhatian kita menuntut kita melihat atau memperhatikan yang menonjol, yang salience. Dan lebih gilanya lagi, efeknya lagi adalah yang menonjol itu kita anggap sebagai causal, penyebab. Dan attribution kita mengira halnya tersebut, padahal belum tentu. Gitu ya. Nah contohnya dari eksperimen ini ya, ada two confederates ya. Penelitian dari Shelley Taylor sama Susan Fiske tahun 78, udah lama banget berarti ya. Salience, attention, and attribution. Ya ini bagus banget nih penelitiannya.
dua confederate ya. Jadi orang tuh disuruh dua confederates yaitu A dan B disuruh ngobrol. A dan B disuruh ngobrol nih. Nah, ada observernya ada 1 2 3 4 5 6. Ya, observer B ngeliatin B, observer A ngeliatin A gitu dan hasilnya seperti apa. Dalam percakapan siapa yang dominan diminta untuk nanya gitu ya. Dan ternyata hasilnya gitu. Observer tended to rate the person in their visual field as having set the tone. Jadi dia yang ngatur tone-nya. Jadi kalau orang ini mulai ngegas, berarti yang lain ikut ngegas. Atau been the one who determine the type of information exchange, yang yang mengendalikan topik pembicaraan. Atau yang jadi penyebab, yang lebih dominan dari orang person's response, yang lebih dominan dalam percakapan siapa. Nah, observer itu, jadi observer B melihat si B ini set the tone, orang yang lebih dominan di pembicaraan karena dia set the tone. Jadi tone itu apa ya? Nadanya tuh dia yang atur, tinggi, rendah, ngegas atau nyelaunya tuh dia pikir, observer B pikir orang B yang ngatur. Kenapa? Karena dia lihatnya si B. Observer B ngeliatnya B. Beda sama observer A. Observer A itu pasti ngenilai yang mengendalikan pembicaraan si A. Dan yang menarik, observer C itu justru melihat bahwa obrolan mereka netral. Karena memang mereka dikasih skrip yang netral. Ya, mereka dikasih skrip ngobrolnya. Menarik dari sini bahwa ternyata iya, perceptual salience kita bias. Jadi kalau kita melihat seorang aja kita anggap dia yang benernya gitu. Sama seperti percobaan ini ya, yang pertemuan lalu saya sempat ceritakan. Orang ini, saya ngecek ini waktu di UPI, waktu ngajar di UPI, saya bikin eksperimen ini. Dikasih percakapan mereka, dikasih subtitle, terus kira-kira, jadi ada 3 kelompok. 3 kelompoknya beda-beda. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masing-masing 20 orang waktu itu. Kelompok 1 disuruh lihat ini, terus diminta kira-kira akan menghukum berapa. Akan memberikan hukuman berapa dengan asumsi bahwa si lelaki ini dia sudah melakukan pembunuhan berencana lagi. Kira-kira berapa? Dari 0 sampai 5 tahun. Kalau kamu jadi hakimnya akan menghukum dia berapa tahun? Gitu, saya tanyakan gitu ya. Kalau yang ini kamu akan menghukum dia berapa tahun? Kalau ini akan menghukum dia berapa tahun? Kalau yang ini karena kita melihatnya sudut pandang si terdakwa dan terdakwa itu berbicara dan berargumen, kita percaya sama argumennya. Argumennya jadi salient, jadi menonjol. Karena argumennya jadi menonjol, kita jadi percaya sama dia. Orang yang di kelompok ini cuman mau ngasih hukuman 0 sampai 1 tahun. Jadi bahkan ada yang bilang bebas. Jadi ya 4 bulan lah, ya 5 bulan gitu, 6 bulan percobaan gitu. Ratingnya tuh kayak gitu. Kalau yang di kelompok ini itu rata-ratanya di 3 tahun. Ya kan 0 sampai 5 tahun. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan boleh bulannya juga. Ini rata-rata di 3 tahun. Ada yang 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 4 bulan itu ya ini. Kalau yang ini 4 sampai 5 tahun. Nah, itu signifikan bedanya. Jadi antara ini dan ini dan ini kita pakai ANOVA, analysis of variance, beda signifikan. Artinya apa? Orang yang ngelihat si terdakwa jadi percaya sama si terdakwa. Orang yang ada di tengah-tengah ya netral, memang fokus ke percakapan secara objektif. Orang yang melihat ke si persekutor ya, si jaksa penuntut, orang yang menginterogasi menganggap dia yang benar. Jadinya ini yang salah. Orang lebih percaya dia, yuk kita hukum seberat-beratnya. Gitu, teman-teman. Ini luar biasa ya, perceptual salience, ke menonjolan persepsi kita akan sebuah fenomena membuat stimulus itu lebih terasa menjadi penyebab dan menjadi alasan atas sebuah perilaku. Nah, ini bias atribusi nih gitu. Termasuk juga kita kalau menemukan di kelas ya, orang ini dibully. Ini karena teman-temannya pada rasis gitu. Kenapa kok bilang gitu? Ya karena dia lebih menonjol dibanding yang lain. Jadi seolah-olah kemenonjolan dia karena hitam membuat dia dibully sama teman-teman lain yang putih. Padahal bisa jadi ada hal lain yang membuat dia dibully gitu. Nah, beda kalau kelasnya seperti ini. Ketika si orang ini dibully, maka si kehitamannya ini tidak menjadi penyebab. Kenapa? Karena ada orang hitam lain juga yang ikut membuli. Sampai sini belum kebayang ya. Jadi orang itu cenderung menjadikan
sesuatu yang menonjol sebagai sebab, padahal belum tentu. Kalau seseorang dibully, si A ini dibully, si Akang atau Emas ini dibully, ya kita harus tahu apa yang menyebabkan dia dibully. Bukan dengan langsung lihat, oh karena dia hitam, yang lain putih. Belum tentu. Gitu. Kalau yang ini apa penyebabnya? Belum tentu bilang hitam, karena ada orang hitam lain yang membuli. Oh bisa jadi dia cupu gitu. Padahal bisa jadi dua situasi ya emang cupu gitu. Karena dia tidak berdaya, mungkin punya kekurangan. Nah itu yang harus dieksplor. Nah yang saya mau jelaskan adalah kita seringkali tadi melihat ke hal-hal yang menonjol dan menjadikan itu seolah-olah jadi penyebab. Ini kehitaman sini. Mas sebenarnya kalau dikasih konteks lain enggak gitu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Harold Kelly's attributional framework ya. Maka tadi, people usually explain behavior in terms of person. Orangnya gimana? Gitu. Terus keadaannya, situasinya gimana? Waktunya kapan? Nah, biasanya kita ngejelasin atribusi itu gitu ya. Penyebab orang berperilaku tertentu tuh seperti apa? Dilihat dari personnya, entity-nya, sama time-nya. Dan causal attribution-nya berdasarkan apa? Konsensus. Apakah orang melakukan hal itu juga? Oh, ternyata bukan. Ternyata dilihat dari apa? Menonjol apa enggak? Gitu, ternyata saudara-saudara. Jadi dari sini kita mau membuktikan bahwa Harold Kelly punya kelemahan di teorinya, yaitu enggak juga loh. Apakah orang lain juga merespon hal yang sama? Oh, ternyata enggak. Ternyata bukan merespon hal yang sama. Orang tuh melihat seberapa menonjol sebuah fenomena, sebuah event atau kejadian ya, dari tadi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ya. Ini asik nih ya eksperimennya, kalau teman-teman mau coba nanti buat jadi skripsi itu seru ya. Saya belum pernah publikasi yang ini nih. Barangkali nanti mau lanjut kita ikutin. Kita lanjut. Nah, juga ada eksperimen Nisbet ya. Robert Nisbet ini bagus. Ada bukunya apa ya dulu? Lupa ya. Bukunya apa ya? Nudge gitu ya? Lupa nih. Nisbet keren nih. Jadi partisipan itu diceritakan tentang 2 studi ya. Jadi partisipan itu diceritain tentang 2 studi. Di studi pertama 32 dari 34 orang mau untuk menerima electric shock in an experiment supposedly on skin sensitivity. Jadi dia dikasih tahu, partisipan dikasih tahu, ada penelitian loh. Penelitian yang bilang bahwa 32 dari 34 orang mau disetrum untuk eksperimen terkait dengan skin sensitivity. Seberapa peka kulitnya. Gitu. Nah, di penelitian lain juga dibilangin bahwa 11 dari 15 orang gagal menolong orang yang lagi having a seizure tuh, yang lagi tiba-tiba collapse lah. Ya, dan orang itu mulai muntah-muntah, orang yang pokoknya lagi sakit lah, lagi mengalami sesuatu lah ya. Nah, 11 dari 15 gagal. Jadi 11-15 gagal, dan yang satu lagi 32 dari 34 orang itu mau disetrum untuk dicek kepekaan kulitnya. Gitu. Nah, terus lalu dia tanyakan 2 pertanyaan. Dari 7 poin scale, dari skala 1 sampai 7, would you say that the behavior of a particular subject was due to individual personality or to the situation? Jadi, saya nanya nih ke si partisipan. Bro, saya mau nanya ya. Contohnya misalkan kalau ada si Bill atau si Greg yang ikutan penelitian yang ini nih, yang mau disetrum, kira-kira dia mau disetrum karena memang kepribadiannya atau situasinya yang memaksa dia untuk mau disetrum? Jadi intinya, apakah dia cukup bodoh untuk mau ditipu dan disetrum, untuk diajak eksperimen, untuk jadi objek penderita di eksperimen, atau memang karena situasinya? Jadi katakanlah ada orang namanya Bill, atau katakanlah ada orang yang namanya Bambang gitu ya. Bambang ini ketika dia mau disetrum, itu kira-kira karena personalitinya yang mudah untuk diprank dan mau disetrum, atau memang situasinya yang membuat dia memaksa? Nah, di skala 1 sampai 7 berapa nilainya? Gitu. Dan ditanya, how would you behave? Kalau kamu gimana? Kalau diajak eksperimen kayak gitu, bakal mau nggak disetrum? Gitu pertanyaannya.
Lalu temuannya menarik nih, temuan si Nisbet itu menarik. Giving people consensus information did not significantly affect the causal attribution that people made. Gitu. Jadi memberikan informasi bahwa kan konsensus itu apa? Kebanyakan orang, ini kan berarti kan kebanyakan orang, 32 dari 34, 11 dari 15, kayak iklan-iklan gitu ya. 7 dari 10 wanita menggunakan sabun Dove. Artinya apa? Kebanyakan orang. Artinya apa? Konsensus. Ternyata ditemukan bahwa memberikan konsensus, informasi yang konsensus kayak tadi, yang kebanyakan orang, itu nggak mengubah cara kita melakukan atribusi, gitu teman-teman. Jadi yang ini kita bisa coret, nggak bener loh Pak Kelly, Pak Harold Kelly nggak gitu. Konsensus itu nggak membuat kita melakukan atribusi, gitu. Nah, even when people knew that the majority of participants in the original experiment had received a shock or failed to help, they made dispositional attributions. Ya. Walaupun orang dia tahu bahwa yang kebanyakan partisipan itu menerima setrum, ya, atau gagal untuk menolong, mereka melakukan dispositional attribution. Ya itu makan orangnya aja bego mau disetrum. Orangnya aja yang mau diprank. Harusnya jangan mau dong. Ini kan hak asasi manusia. Masa mau ikut penelitian di mana dia disakiti sama penelitinya, itu kan nggak etis. Gitu. Kata siapa? Kata partisipan yang ditanya. Gitu. Dan disebutkan juga bahwa consensus information also failed to affect judgment of how people thought they themselves would have act if they had been in the original studies. Jadi konsensus informasi juga gagal menunjukkan bahwa dia mau ikutan. Jadi padahal disebutin nih 32 dari 34 orang, 11 dari 15 orang. Jadi kalau ditanya 7 dari 10 wanita menggunakan sabun Dove, apakah kalau kita nanya ke perempuan dia otomatis akan mau pakai sabun Dove? Ya belum tentu, gitu katanya. Jadi giving konsensus yang ini belum tentu menjelaskan perilaku seseorang, belum tentu menjadikan atribusi kita melakukan seperti itu. Ya, lalu ditanya nih, kalau kalian nih teman-teman, kalau kalian melihat orang yang lagi kacau, jadi having a seizure itu contohnya seseorang itu jatuh ke lantai dan mulai shaking uncontrollably, mulai kejang-kejang. Apa yang akan kamu lakukan? A, akan mencoba untuk menolong. B, pasti yang ini. A, pasti menolong. B, mungkin mencoba menolong. C, mungkin tidak menolong. Atau D, pasti tidak menolong. Gitu. Jawabannya yang mana kira-kira? Ya. Nah, di Snapshot Quiz ini bilang bahwa I would help even if other people didn't. Ya. Jadi dia bilang, aku akan nolong walaupun yang lain nggak nolong. Katanya gitu ya, walaupun ini pertanyaannya social disability ya. Pura-pura, harusnya dieksperimenin juga. Ngelihat orang yang jatuh kejang-kejang, emang kita pasti nolong kita? Jawabannya, belum tentu. Nanti kita akan ketemu teori namanya social loving ya, bystander. Bystander, kita malah nonton. Emang teman-teman kalau ngelihat ada kecelakaan di jalan, berhenti itu untuk nolong gitu? Enggak, nonton dan atau mulai buka kamera ya untuk moto. Hai guys, gue lagi di TKP nih guys, ada kejadian guys gitu. Memang mental vlogging gitu tuh ya. Jadi belum tentu juga menunjukkan atau menjelaskan perilaku kita. Ini bias attribution-nya di situ ya. Nah, ada yang namanya FAE, sekarang yang FAE ya. Fundamental Attribution Error. Fundamental Attribution Error is the tendency for people to underestimate the impact of situational factor and overestimate the role of dispositional factors in controlling behavior. Ya, kalau FAE itu error ya, bukan bias, beda lagi. Ini mah benar-benar error. Tadi kan yang saya jelasin di awal ya, bedanya error dan bias. Kalau FAE bukan bias, dia error. Gitu ya. Teman-teman udah pernah saya jelaskan ya tentang bedanya antara situasional dan dispositional. Kalau belum ingat ya, kalau masih lupa, bisa dicek video-video sebelumnya ya. The Fundamental Attribution Error, FAE ini adalah kecenderungan kita untuk merendahkan, mengunderestimate
dampak dari faktor-faktor situasional, dan overestimate peran-peran disposisional. Jadi aku orang baik kok, kalau aku nemu orang yang lagi kesusahan di jalan, aku pasti tolong kok. Ya belum tentu, padahal sebaik-baiknya kita, ya sebaik-baiknya kita, kalau situasinya tidak memungkinkan nolong, ya nggak akan nolong. Gitu loh. Jadi sekeren-kerennya, sesoleh-solehnya orang, kalau ngelihat orang kecelakaan di jalan belum tentu nolong. Nonton mungkin, ngelihat iya. Kenapa? Bergantung situasi gitu. Nah, cuman kita tuh selalu mengoverestimate diri kita, mengoverestimate the role of dispositional factor. Ah, itu yang bahaya ya. Ini ada Lee Ross, penelitiannya Lee Ross, The Intuitive Psychologist and His Shortcomings ya. Distortion ini keren nih, Lee Ross. Kita suka error karena errornya itu kita selalu underestimate faktor situasi. Enggak, di situasi apapun aku pasti seperti ini. Dan overestimate jadinya. Aku kalau baik ya dimanapun baik gitu. Padahal belum tentu. Namanya fundamental attributions error. Jam berapa? Jam 8 belum? Oke, belum ya. Masih aman. Oke, lanjut. An early experimental demonstration. Ada demonstrasi bagus nih, experimental demonstration. Ini psikologi sosial tuh, saya senang banget psikologi sosial karena banyak eksperimen-eksperimen yang membuktikan itu ya. Walaupun sekarang lagi di S3 ini saya lagi beralih ke kualitatif ya. People were presented with an essay. Jadi ada sebuah eksperimen keren dari Jones sama Harris. Ini sengaja saya share-nya yang lampau-lampau karena ini yang pertama kali. Jadi mbahnya atau penelitian Babon, penelitian pertama kali yang membuat istilah-istilah ini muncul dan diteliti terus-terusan sampai sekarang, sampai 2020. Nah, ada orang-orang itu presented with an essay written by someone who was forced to defend unpopular position or who was described as having pre-choice in selecting position. Jadi partisipan itu dikasih sebuah tulisan oleh seseorang yang dipaksa untuk mempertahankan pendapat yang nggak populer. Jadi ini si buzzer ini, ada buzzer yang dibayar untuk mempertahankan pendapat yang nggak populer si buzzer ini, yang bilang ada obat corona ya, misalkan kayak gitu. Influencer yang dipaksa nih gitu. Terus ditanya, even when people were told that the essay author was a rope, people still attributed it to the author. Orang akan pasti mengatribusikan ini gara-gara si orangnya. Gitu. Nah, ini contoh eksperimen John sama Haris. Jadi ada tokoh nih, ada musisi yang baru pulang dari istana. Musisi ini baru pulang dari istana, ya. Lalu tiba-tiba mengupload sebuah video yang kontroversial soal obat corona. Dan menjadi viral. Nah, orang-orang itu kemudian mengatribusikan, orang ini bodoh nih, orang ini nggak bener-bener neliti dengan baik nih, bukan jurnalis sih. Jadi walau bisa jadi orang ini mengupload itu karena dipaksa, karena influencer dan karena bayaran, kan gitu ya. Dan bisa jadi itu karena berarti bukan karena orangnya, tapi karena situasinya. Tapi tetap walaupun kita dikasih tahu bahwa si author ini, si penulis ini di eksperimen itu dipaksa, was roped into taking an unpopular position, tapi kita tetap nyalahin si orangnya, bukan situasinya. Ya, kita tetap nyalahin disposisional orangnya, bukan situasionalnya. Nah, ini salah satu bias memang yang perlu kita lakukan ya. Dasar lo, buzzer lo, nyalahin siapa? Orangnya. Padahal yang harusnya kita salahin tuh yang bayar gitu. Tiba-tiba ada artis-artis juga ya yang kemudian meramaikan hashtag Indonesia butuh kerja untuk mempopulerkan sebuah undang-undang yang sangat tidak populer, namanya Omnibus Law. Itu sebuah sebuah undang-undang yang kalau saya baca-baca dan juga itu benar-benar membuat kita terpenjara lah ya, melanggar hak asasi. Orang-orang itu dibayar 10 jutaan untuk bikin hashtag gitu ya. Salah satu yang ngaku dibayar adalah siapa ya? Yang di kacamata tuh penyanyi itu. Tapi kita kemudian menyalahkan orangnya, bukan mencari siapa pemerintahnya, siapa pemimpinnya. Nah, contohnya ini ya, ini contoh dari attribution error gitu, teman-teman. Ya, kemudian, nah,
How fundamental is the error? Seberapa fundamental errornya itu terjadi? Error yang tadi ya, fundamental attribution error. Does it occur just as often in the east on the west? Jadi di dunia timur kayak Indonesia atau di dunia barat aja? The answer seems to be no, ya. Mau itu di barat atau di timur, mau di budaya barat atau di budaya kita, sama aja ngelakuin error ini, ngelakuin FAE ini. Terjerumus pada FAE ini, fundamental attribution error ini. Gitu. Kemudian juga to the extent that the error is fundamental, it's more the case in the west than the east, ya. Walaupun begitu, karena penelitiannya masih banyak di barat dibanding di timur. Nah, kalau aktor observer effect seperti apa? Aktor observer differences, ya. Aktor itu seseorang yang take action, bukan orang yang di film, ya. Jadi jangan mikir aktor itu orang-orang yang ada di film. Enggak, aktor itu yang mengambil action, yang melakukan action. The classic findings is that actors are more likely to explain their behavior as a function of situational factor. Jadi orang yang ngalamin pasti nganggap itu tuh situasi, ya. Kalau observer itu pasti bilangnya itu karena disposisi. Gitu. Misalkan kalau kita lagi naik motor, kecelakaan, jatuh, jebret, kecelakaan. Si aktor pasti bilang, iya nih gara-gara jalannya berlubang, gara-gara polusi tidurnya nggak kelihatan, gara-gara lemnya blong, gara-gara anginnya, gara-gara ada yang nyebrang, gara-gara apa, gara-gara. Nah, observer bilang, kamu nggak hati-hati sih. Kebayangnya sampai sini ya, mudah-mudahan jelas ya. Aktor observer tuh errornya juga di situ. Kalau kita sebagai aktor, sebagai orang yang mengalami kejadiannya, akan berpikir atau mengatribusikan kejadian itu berdasarkan situasi. Tapi kalau kita bukan si aktor, tapi si observer, pasti mengatribusikannya ke disposisi, ke orangnya, gitu. Ini seru ya. Memang ada banyak error. Nih contohnya ini ya. Actors downplay dispositional explanation, but mainly when the behavior is outcome is negative. If the behavior of positive, often reverse, ya. Kata Mel ini jadi baru ya. Ini masih tergolong baru ya, walaupun 2006 itu 20, hampir 20 tahun yang lalu. Tapi ini masih tergolong baru lah. Ya. Jadi kalau kejadiannya tadi tetap negatif, dia akan disposisional, reverse jadi situasional gitu. Kalau negatif situasional, kalau positif disposisional lagi. Kalau aktor ya. Maka aktor itu ya kita di aktor observer often self-serving bias gitu. Jadi kalau aktor observers itu selalu melakukan self-serving bias kayak yang tadi di awal ya sempat dijelaskan. Gitu. Aktor situasi yang lebih menonjol, buat observer aktor yang menonjol ya. Jadi tadi kalau buat aktor jalannya nih yang saya jatuh tuh karena jalannya. Saya jatuh itu karena motornya, bukan karena sayanya. Tapi bagi si observer, halunya aja nggak hati-hati, halu aja nggak bisa naik motor, makanya daftar ke psikotomotif gitu ya, jadi mekanik gitu. Ya, yang jadi mekanik kan belum tentu naik motor ya nggak, gitu. Through a little psychological judo dan macam-macam adalah ini ya, ini eksperimennya soal judo, gitu. Tapi ini udah jam 8 nih, my friend, harus siap-siap untuk menggunakan jersey nonton ya. Kita akan lanjut di pertemuan yang nanti aja ya, teman-teman ya. Jadi kita sampai situ aja dulu. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, itulah keseruan si aktor observer ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Ada beberapa eksperimen nih soal aktor observer differences. Cuman 2 slide lagi, Deng. Tapi ini kapan-kapan aja kita bahas ya untuk pertemuan yang akan datang. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.